Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian, faktor, dan jenis tanah longsor. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Longsoran atau gerakan massa erat kaitannya dengan proses-proses yang terjadi secara ilmiah pada suatu bentang alam. Bentang alam merupakan suatu bentuk alam pada permukaan bumi, misalnya bukit, perbukitan, gunung, pegunungan, dataran, dan cekungan. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah contoh dari tanah longsor, di mana massa tanah bergerak menuruni lereng. Proses terjadinya tanah longsor. Pada prinsipnya, bencana tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah, sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban, serta berat jenis tanah batuan. Proses umum yang biasanya timbul sebelum terjadinya bencana tanah longsor, yang pertama, munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Yang kedua, biasanya terjadi setelah hujan. Yang ketiga, munculnya mata air baru secara tiba-tiba. Dan yang keempat, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Tiga faktor utama penyebab terjadinya tanah longsor. Yang pertama, faktor dakhil atau inherent factor. Penyebab longsor meliputi kedalaman pelapukan batuan, struktur geologi, tebal solum tanah, tekstur tanah, dan permeabilitas tanah. Yang kedua, faktor luar. Penyebab longsor adalah kemiringan lereng, banyaknya dinding terjal, kerapatan torehan, dan penggunaan lahan. Yang ketiga adalah faktor pemicu. Penyebab terjadinya tanah longsor antara lain tebal curah hujan dan gempa bumi. Jenis tanah longsor. Kalian bisa perhatikan di gambar ini ada 6 jenis tanah longsor. Yang pertama, longsoran translasi, yaitu bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir, berbentuk rata atau menggelombang landai. Kemudian yang kedua, longsoran rotasi, yaitu bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Yang ketiga, pergerakan blok, yaitu perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir, berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok batu. Yang keempat, runtuhan batu. Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah. Yang kelima adalah rayapan tanah. Jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama, longsor jenis rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon atau listrik, pohon, atau rumah miring ke bawah. Dan yang terakhir adalah aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume dan tekanan air, dan jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempat, bisa sampai ribuan meter, seperti di daerah aliran sungai di sekitar gunung api. Aliran tanah ini dapat menelan korban cukup banyak. Sebaran potensi bencana tanah longsor di Indonesia.
Kalian bisa lihat di peta ini adalah peta bahaya longsor di Indonesia. Jadi hampir di seluruh wilayah Indonesia itu memiliki potensi bencana tanah longsor, kecuali di daerah Kalimantan yang tidak ada zona merahnya atau zona bahaya tinggi. Kalian bisa lihat yang berwarna merah ini adalah zona tanah longsor dengan tingkat bahaya tinggi. Yang berwarna kuning adalah zona bencana tanah longsor yang sedang, dan yang berwarna hijau adalah bahaya rendah. Kalian bisa lihat di Kalimantan itu ada banyak yang berwarna merah, Jawa juga, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Sulawesi banyak merahnya. Kemudian termasuk juga Papua memiliki banyak zona merah untuk bencana tanah longsor. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.